Timuraya berafiliasi karena kami menyadari bahwa SDM itu adalah jantung dari penempatan. Dan ini skema ini hanya ada di Timuraya Jaya Lestari cabang Nusa Tenggara Barat. Masya Allah, luar biasa. Jadi daftar mau langsung ditempatkan. Okay. Atau kadang-kadang baru bertanya saja prosesnya berapa lama nih kira-kira. Kita tidak bisa gitu berbicara seperti itu ya. Jadi bekerja di luar negeri itu sebenarnya masuk ke kuliah di universitas kehidupan. Banyak sekali pelajaran yang tidak bisa didapatkan di bangku kuliah. 3 kata yang menggambarkan lembaga pelatihan kerja tunah kanak adalah The School of Character. Jadi harapan saya LPK terutama LPK tunah kanak terus menjadi wadah dan terus memberikan pelatihan yang memang intensif dan serius ya untuk mencetak generasi yang berskill. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngupi, ngobrol penuh inspirasi bareng Tunah Kanak. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih teman-teman, dan pastinya sangat inspiratif ya. Siapakah beliau? Langsung saja kita sapa yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Oke, mungkin di luar sana ada beberapa teman-teman yang belum kenal nih sama Ibu. Nah, kita kenalan dulu kayaknya ya. Baik. Perkenalkan saya dengan Ibu Ega ya. Jadi saya biasa dipanggil Ibu Ega. Saya di sini hadir sebagai Kepala Cabang PT Timuraya Jaya Lestari cabang Nusa Tenggara Barat. Oke, jadi Ibu Ega ini adalah mitra kerja di LPK Tunah Kanak ya? Ya betul, bisa dibilang seperti itu ya. Oke, nah Bu, bisa diceritakan sedikit tentang PT Timuraya Jaya Lestari? Oke, baik ya. Timuraya Jaya Lestari berkantor pusat di Jakarta Timur ya, di Ciracas. Sudah berdiri sejak tahun 1996 dan kebetulan saya sebagai kepala cabang semenjak tahun 2020. Nah, ya, berarti 2020. Sudah berapa tahun Bu? Sudah menginjak tahun kelima ya. Baik. Timuraya Jaya Lestari memiliki beberapa cabang di seluruh Indonesia, termasuk Lampung, lalu ada Medan, Palembang, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan lain sebagainya, termasuk di Nusa Tenggara Barat. Dan salah satunya di NTB Bu ya? Ya betul, kantor kami ada di Mataram, di Jalan Gotong Royong nomor 143. Untuk LPK Tunah Kanak sendiri Bu sudah berapa lama bekerja sama dengan LPK Tunah Kanak? Pada dasarnya dengan LPK Tunah Kanak semenjak berdirinya cabang Nusa Tenggara Barat, maka kami menunjuk secara langsung LPK Tunah Kanak menjadi affiliate training center kami. Jadi kita sertifikasi LPK Tunah Kanak menjadi training center Timuraya Jaya Lestari. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, bagaimana bentuk kerjasama antara lembaga pelatihan Tunah Kanak ini sendiri dengan PT Timuraya Jaya Lestari? Ya, tentu karena Timuraya Jaya Lestari ini bergerak di bidang penempatan, LPK Tunah Kanak tugasnya melatih calon PMI ya, maka kami menyerap semua peserta didik yang sudah dilatih oleh LPK Tunah Kanak dan kami tempatkan bekerja di luar negeri, khususnya di Timur Tengah. Oke, Mbak. Jadinya pelatihannya di LPK, nanti yang memproses keberangkatan dan pekerjaannya itu PT Timuraya. Ya, karena itu fungsi ya, sesuai dengan undang-undang, Lembaga Pelatihan Kerja Tunah Kanak adalah tugasnya melatih dan P3MI tugasnya menempatkan. Jadi tidak boleh dibalik nih. Karena banyak kita lihat lembaga-lembaga pelatihan kerja itu juga menempatkan dan itu menyalahi undang-undang. Oke. Jadi harus lewat PT dulu. Harus, karena kami adalah perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Oke, baik. Nah, jenis pelatihan apa saja nih Bu yang biasanya dipersiapkan untuk calon tenaga kerja? Oke, pada dasarnya ya, lembaga pelatihan kerja Tunah Kanak harus siap di semua bentuk training, karena kami sudah sertifikasi nih, LPK Tunah Kanak harus siap melatih di semua sektor, termasuk ya hospitality ataupun industri. Namun sekarang
LPK Tunah Kanak masih berkonsentrasi dengan hospitality ya, khususnya barista, karena permintaan tertinggi di Timur Raya itu adalah barista. Oh, barista ya? Iya, betul. Karena melihat ada 3.500 coffee shop di Timur Tengah, khususnya Saudi Arabia, dan kebutuhan barista itu per tahun minimal 1.000. Minimal 1.000? Ya, minimal 1.000. Baru kita bisa penuhi demand yang ada di Saudi Arabia. Berarti cukup banyak ya, 1.000 per tahun. Ya, itu berbicara Saudi saja, belum yang lain, belum GCC yang lain ya, seperti Qatar, Bahrain, Oman, dan lain sebagainya. Berarti akan ada lebih dari 1.000 orang gitu ya? Ya, bisa jadi seperti itu. Namun 4 tahun terakhir ini memang Saudi unggul ya dalam permintaan barista, dan mereka terus berkembang. Jadi coffee shopnya terus, hampir setiap hari itu ada coffee shop baru. Oke, karena PT Timur Raya ini adalah perusahaan penempatan PMI gitu Bu ya? Iya, betul. Nah, negara mana saja yang menjadi tujuannya atau tujuan utama? Izin kami sih 3 kawasan ya. Jadi ada Timur Tengah, Asia, dan Eropa. Oke. Ya. Namun memang semenjak COVID, kalau untuk Timur Raya Jaya Lestari cabang Nusa Tenggara Barat itu konsentrasinya di Saudi Arabia. Konsentrasinya di Saudi Arabia. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk ke negara lain ya? Bisa. Jadi cabang lain itu menempatkan juga untuk Taiwan, Hong Kong ya, untuk pekerja low skill atau pekerja yang skill. Termasuk Eropa. Termasuk Eropa juga. Oke. Mungkin teman-teman di sini ada yang sedang nonton dan berniat bekerja di luar negeri nih Bu. Nah, bisa dijelaskan bagaimana proses pengrekrutannya dan juga apa saja nih tantangan yang dihadapi oleh PT Timur Raya Jaya Lestari? Oke, baik. Proses rekrutmen mungkin saya jelaskan dulu bagaimana prosedur di tubuh Timur Raya sendiri ya. Timur Raya berafiliasi karena kami menyadari bahwa SDM itu adalah jantung dari penempatan ya. Jadi SDM adalah nomor 1. Karena SDM kita butuhkan dalam jumlah tidak sedikit, jadi kami perlu berafiliasi dengan lembaga ya, jadi bukan hanya Tunah Kanak saja. Jadi lembaga-lembaga pelatihan yang ada di Nusa Tenggara Barat tentu. Dan selanjutnya kami bentuk mitra kerja. Mungkin orang lebih mengenal kalau di P3MI lain ya, itu dengan sebutan sponsor. Kami menyebut mereka mitra. Nah, mitra ini akan ditangani langsung oleh konsultan. Kebetulan di Timur Raya cabang Nusa Tenggara Barat ada 4 konsultan yang memang membawahi mitra dan juga bertugas untuk mengedukasi semua PMI dari proses registrasi, penempatan sampai dengan crisis center. Jadi kalau ada masalah dengan PMI semenjak mereka bekerja gitu ya, 3 bulan pertama terutama itu akan menjadi perhatian khusus oleh konsultan, yang dimana mereka boleh mengadukan jika terjadi masalah ataupun wan prestasi gitu di saat mereka bekerja. Lalu nanti akan diselesaikan nih oleh konsultan sebisa mungkin. Kalau memang tidak bisa, baru nanti saya akan menghandle dan kita akan laporkan ke pusat. Berarti seperti itu. Kurang lebih seperti walinya gitu Bu. Ya, betul. Dan ini skema ini hanya ada di Timur Raya Jaya Lestari cabang Nusa Tenggara Barat. Masya Allah, luar biasa. Berarti di cabangnya nggak ada gitu Bu ya? Nah, sementara belum. Belum. Karena ini memang racikan sendiri ya. Seperti itu ya. Inisiatif Bu ya. Ya, betul. Dan sangat membantu. Sangat membantu dan sangat efektif gitu. Jadi untuk proses perekrutan setiap hari di kantor Timur Raya cabang Nusa Tenggara Barat itu ada walk-in interview. Ya, ada tidak ada permintaan, tetap semua ada. Masyarakat boleh mendaftar setiap hari kami buka. Mereka akan mendaftar lalu ditangani oleh konsultan ya. Bisa jadi CPM ini dibawa oleh mitra atau dibawa oleh lembaga. Kami serap dari lembaga gitu. Mereka datang ke kantor dan mengikuti proses walk-in interview. Jadi screening pertama itu dilakukan oleh interviewer ya, memang sudah kita siapkan ya di kantor. Jika interviewer setuju atau meng-ACC, maka kami akan masukkan mereka ke database. Nah, yang penting sudah masuk database, nanti ada informasi demand apapun itu akan kami informasikan ke semua CPMI. Jadi kalau misalnya nih, karena sering terjadi ya,
teman-teman hanya bertanya nih di medsos, ada job apa gitu. Iya. Maka nanti akan secara langsung saya pribadi atau mungkin medsosnya Timuraya itu akan mengarahkan silahkan datang ke kantor untuk walk-in interview. Jadi kalau hanya bertanya tidak akan masuk database, tapi kalau misalnya mereka datang lalu walk-in interview itu yang akan masuk database dan akan mendapatkan informasi apapun job yang tersedia di Timuraya. Oke, berarti fungsi dari walk-in interview ini sendiri adalah untuk informasi lebih lanjut gitu ya? ya? Screening sebenarnya, screening awal. Karena bisa jadi kami menolak di saat screening awal dan itu sudah ada standar penilaian untuk screening itu sendiri. Untuk kendala sendiri Bu, selama ini apa yang dihadapi? Kendala sementara ini mungkin ya SDM ya? Kadang-kadang teman-teman banyak yang instan ya, pengen instan maksudnya. Jadi daftar mau langsung ditempatkan. Atau kadang-kadang baru bertanya saja, proses saya berapa lama nih kira-kira. Kita tidak bisa gitu berbicara seperti itu ya. Jadi pertanyaan yang pertama justru kalau misalnya ada yang bertanya, saya ingin mendaftar bekerja di Saudi Arabia, maka satu pertanyaan penting yang harus kami tanyakan dan pastikan kepada calon CPMI-nya adalah skill kamu apa, gitu. Karena di saat kami tahu skillnya, kami akan mudah nanti untuk memploting nih jobnya nanti yang cocok apa nih gitu. Nah ini tantangannya di sini. Kadang mereka tidak punya skill tapi mau dapat job cepet gitu. Itu nah ini sebenarnya sulit. Kalau misalnya tidak ingin upgrade skill itu pentingnya. Makanya Tunah Kanak kami jadikan training center itu sebagai wadah untuk yang tadinya SDM yang non skill, di-upgrade skillnya ke Tunah Kanak. Dan menariknya banyak sekali testimoni dari CPMI yang memang tidak ada skill nih ya, atau awalnya mohon maaf low skill ya. Mereka mantan peladen, tukang gitu ya, yang dulunya pegang cepang, setelah upgrade skill bekerja di hot kitchen, sampai ada testimoni begitu. Dulu cepang, sekarang pegang pisau dapur ya, kayak atau gitu spatula lah. gitu atau ya. spatula seperti itulah. Jadi ada perubahan yang memang lebih baik signifikan, ya. Betul seperti itu. Luar biasa sekali. Berarti standar kualifikasi yang harus dimiliki oleh calon pekerja, yang pertama adalah skill Bu ya? Skill tentu, yang kedua bahasa. Ya, bahasa Inggris. Ya, jadi Saudi Arabia tuh jangan salah. Kadang-kadang banyak nih, berarti kita harus belajar bahasa Arab. No, Saudi Arabia itu sudah sangat maju. Mereka justru komunikasinya itu lebih banyak menggunakan bahasa Inggris. Gitu. Berarti yang pertama adalah bahasa Inggris dulu Bu ya? Bahasa Inggris. Nanti bahasa lain bisa menyusul. Boleh gitu. Kalau misalnya memang kebetulan ada kemampuan bahasa Arab ya silahkan. Oke, bisa diceritakan nggak Bu salah satu kisah sukses dari alumni yang sudah bekerja di luar negeri? Saya mungkin akan ambil salah satu kisah alumni yang memang saya tahu betul perjalanannya dari awal gitu masuk ke kami ya, dari pelatihan sampai dengan sekarang kita lihat dari kacamata dunia ya dia sukses lah gitu. Itu ada salah satu barista namanya Rian. Dulu di tahun 2017 awalnya dia melakukan pelatihan di LPK Tunah Kanak dan akhirnya diberangkatkan untuk bekerja di Bahrain di salah satu fast food di situ selama 2 tahun. Lalu setelah itu dia kembali karena itu masih skillnya hanya bahasa saja ya. Di upgrade skillnya mengikuti pelatihan lagi di LPK Tunah Kanak. Kami sarankan untuk dia lakukan itu. Alhamdulillah tidak lama setelah melakukan 1 bulan pelatihan, dia kita tempatkan bekerja di Saudi Arabia di wilayah Bisha, nama coffee shopnya Black Sheep, dan sampai sekarang Black Sheep ini masih terus ya permintaannya ke kami gitu, karena memang dilihat Rian dan beberapa temannya itu bagus gitu, jadi bagus ya, jadi usernya terus keep recruiting gitu dari Timuraya. Nah, pencapaiannya luar biasa tuh. Rian tuh udah bisa umroh 3 kali gitu ya, bisa berhaji, terus bisa membangun rumah, bisa menikah bahkan dengan biaya sendiri. Kita tahu sendiri kan kalau untuk Lombok Sasak biaya lumayan ya besar untuk acara pernikahan ya. Dan itu alhamdulillah dia selesaikan dengan mandiri gitu. Dan itu orang tuanya sangat bangga sekali. Masya Allah. Dia sudah nggak punya ayah, hanya ibu gitu. Jadi
luar biasa perjuangan anak ini. Yang saya tahu dia dulu mungkin semacam anak yang sedikit agak selengean, tapi sekarang saya lihat sudah dewasa gitu, jadi tertempa. Jadi kalau saya prinsipnya orang bekerja di luar negeri itu sebenarnya seperti masuk kuliah ya, tapi mungkin bedanya bukan universitas pada umumnya seperti di Indonesia. Jadi bekerja di luar negeri itu sebenarnya masuk ke kuliah di universitas kehidupan. Banyak sekali pelajaran yang tidak bisa didapatkan di bangku kuliah gitu. Berarti perjalanan ini ya kehidupannya. Ya, dan masih banyak lagi cerita-cerita PMI yang memang sudah berhasil kita tempatkan, lalu pencapaiannya banyak sekali gitu. Masya Allah sekali ya Mas Rian. Ini mungkin nanti kita ada segmen mengundang Mas Rian kali ya ke depannya. Ya, boleh. Karena ceritanya sungguh inspiratif nih Bu. Betul. Bu, selama 5 tahun ini sudah berapa kandidat yang berangkat melalui PT Timur Raya Jan Lestari? Kalau berdasarkan grafik ya, karena memang semua PMI yang kami tempatkan itu sebenarnya tidak hanya berasal dari Lombok ya, bisa jadi mereka dari Aceh, dari Medan, dari Jayapura, dari Jakarta bahkan gitu. Jadi kalau untuk barista sendiri mungkin sekitar 700-an. Wow. 700-an barista yang junior maupun yang profesional barista. Nah, biasanya kita dapat tuh profesional barista dari kota-kota besar gitu. Yang kadang-kadang memang saya tidak pernah bertemu secara langsung ya, karena mungkin prosesnya langsung di pusat, di kantor pusat gitu. Tapi kita yang memproses dari screeningnya sampai dengan dipertemukan dengan user ya, melalui Zoom interview atau melalui Google Meet seperti itu. Sudah lebih dari 700 orang ya? Khusus untuk barista ya. Khusus untuk barista. Ya, betul. Nah, apa nih Bu? Saya sekarang bertanya tentang harapan Bu ya. Apa harapan Ibu dengan bekerja sama dengan lembaga pelatihan, dan nanti apa juga pesan Ibu kepada calon peserta didik? Ya. Harapannya lembaga pelatihan terus menjadi wadah tempat teman-teman ya, terutama generasi muda Nusa Tenggara Barat untuk melatih diri ya. Sebenarnya penting, tidak hanya mungkin niatnya mau bekerja ke luar negeri ya, tidak pun harus sebenarnya punya skill, karena saya kira skill itu adalah modal hidup. Ya, modal hidup. Kalau tidak punya skill sulit kita untuk berkembang, apalagi sukses gitu. Apalagi di zaman sekarang ya. Betul. Jadi harapan saya LPK terutama LPK Tunah Kanak terus menjadi wadah dan terus memberikan pelatihan yang memang intensif dan serius ya, untuk mencetak generasi yang berskill. Baik teman-teman, terasa ya kita sudah ngobrol panjang lebar Bu ya. Betul. Dan Masya Allah sekali narasumber kita kali ini sangat inspiratif. Masya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Nah sebelum ditutup nih Bu, saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah meluangkan waktunya yang super sibuk. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih banyak Ibu ya. Sebelum kita tutup nih Bu, apa 3 kata yang menggambarkan LPK Tunah Kanak menurut Ibu? 3 kata yang menggambarkan Lembaga Pelatihan Kerja Tunah Kanak adalah The School of Character. The School of Character. Kenapa Bu? Kenapa? Karena sebenarnya karakter di sini mencakup 3 hal menurut saya ya. Di situ ada spiritual, ada skill, dan ada soft skill yang diajarkan. Wow, terima kasih banyak Ibu. Baik, sama-sama. Luar biasa ya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Ibu karena sudah meluangkan waktunya yang sangat padat ini untuk datang ke sini ya. Baik. Teman-teman, tak terasa nih obrolan kita sudah cukup panjang dengan narasumber kita yang sangat luar biasa hari ini dan sangat inspiratif ya tentunya. Amin. Nah, teman-teman jangan lupa terus support channel kita yaitu LPK Tunah Kanak Channel di YouTube dan juga di sosial media lainnya yaitu Instagram, Facebook, dan juga TikTok. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya di Ngupi, ngobrol penuh inspirasi bareng Tunah Kanak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.